Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bayu Repanja. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja tugas penelitian saya, yaitu dengan judul analisis postur kerja dengan menggunakan biomekanika pada kerja kilang padi, studi kasus PT ADK Lubineng, Angsa Timur. Latar belakang. Padi adalah komoditas pertanian yang strategis karena posisi yang sangat dominan dalam ketahanan pangan. Tanaman padi juga merupakan tanaman pangan utama Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Ketersediaan beras di Indonesia selalu menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut sumber pangan, sehingga kekurangan penyediaan beras akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Kilang Padi ADK berdiri pada tahun 1996, yang proses awalnya kilang ini menggunakan alat manual, tetapi pada tahun 2010 kilang padi ini sudah mulai menggunakan mesin menggiling manual. Kilang Padi ADK terletak di Aluk Pinang, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Aceh. Pada kilang padi ADK memiliki karyawan berjumlah 12 orang, tetapi ada penelitian kali ini, penelitian hanya mengambil 5 orang karyawan untuk diuji. Selama dilakukan penelitian ini, melihat kelelahan pada karyawan dikarenakan salah satu ialah faktor ketidaknyamanan postur tubuh pekerja. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memberikan dampak yang positif dan negatif pada tubuh manusia. Salah satu bagian paling berdampak pada aktivitas yang dilakukan manusia adalah pada bagian sistem rangka dan otot. Hal ini disebabkan posisi kerja yang tidak ergonomis, sehingga sistem rangka dan otot manusia mengalami gangguan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Landasan teori. 1. Ergonomi. Istilah ergonomi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, relatif dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Keterbatasan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan teknologi dan produk buatan, serta keterbatasan kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika berhadapan dengan kondisi lingkungan, sistem kerja berupa perangkat keras dan perangkat lunak dan akan menjadi fokus. 2. Biomekanika. Biomekanika adalah kajian struktur atau fungsi aspek mekanika dari sistem biologi pada tingkat seluruh organisme. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk hidup pasti akan melakukan aktivitas yang dapat bergerakkan seluruh bagian tubuh. Dari seluruh gerakan tubuh tersebut tak jauh dari konsep fisika, yaitu konsep biomekanika. Biomekanika mempelajari gerakan yang dialami seluruh tubuh pada makhluk hidup dan merupakan pengaplikasian bidang ilmu mekanika pada sistem biologi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika yang digunakan dalam penyusunan konsep analisis sistem dalam biologi dan kedokteran. Yang ketiga, NIOSH. National Institute of Occupational Safety and Health. NIOSH adalah suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanika. Yang 4, MPL, Maximum Permissible Limit, merupakan batasan besarnya gaya tekanan pada segmen N5 L1 dari kegiatan pengangkatan dalam satuan Newton yang distandarkan oleh NIOSH. L5S atau S1 dijadikan sebagai indikasi karena sebagian penyakit ada pada L5 atau S1. Karena beban yang diberikan akan memberikan reaksi pada L5 yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Dengan menggunakan teknik perhitungan keseimbangan gaya pada setiap segmen tubuh manusia, maka didapat momen resultan pada L5 atau S1.
Resultan tersebut diperhitungkan mulai dari perhitungan pengukuran resultan di telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, dan punggung. Dan dapat dilihat di bawah ini. Satu, pengukuran telapak tangan. Dan di bawah ini adalah rumus dari pengukuran telapak tangan. Dan dua, pengukuran lengan bawah. Dan di bawahnya untuk perhitungannya. Dan tiga, pengukuran lengan atas, dan di bawahnya adalah rumusnya. Dan empat, pengukuran punggung. Kemudian untuk mencapai keseimbangan tubuh pada aktivitas pengangkatan, momen pada L5 S1 atau S1 tersebut diimbangi dengan mengimbangi gaya otot pada spinal erector atau PM yang cukup besar dan gaya perut atau FA sebagai pengaruh tekanan perut adalah FPA atau abdominal pressure yang berfungsi membantu kestabilan badan karena pengaruh momen dan gaya. Berikut perhitungan pada momen resultan L5S1 setelah mendapatkan perhitungan pengukuran resultan telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, dan punggung. 5. Pengukuran gaya tekan L5 atau S1 dapat dihitung dengan cara menghitung total gaya yang terjadi dan yang dapat dirumuskan di bawah ini. 6. Pengukuran gaya perut atau FA dapat dicari dengan mencari terlebih dahulu tekanan perut dengan persamaan rumus di bawah ini. 7. Pengukuran gaya otot atau otot pada spinal erector dirumuskan sebagai berikut. 8. Pengukuran gaya kompresi atau tekanan pada L5 atau S1 dapat dirumuskan sebagai berikut. FC lebih kecil atau AL dikategorikan aman. AL lebih kecil FC dan lebih kecil MPL dikategorikan perlu hati-hati. FC atau lebih kecil MPL dikategorikan berbahaya, di mana AL sama dengan 3.500 dan MPL sama dengan 6.500 N. Dan berikut adalah metodologi penelitian. 1. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Kilang Padi, ADK Alupineng, Langsa Timur pada 2 April 2024 pukul 14.00 WIB selesai. 2. Objek penelitian. Objek yang diteliti adalah postur para pekerja pada saat bekerja di Kilang Padi, ADK Alupineng, Langsa Timur. 3. Variabel penelitian. Variabel adalah penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yakni sistem kerja Kilang Padi ADK, sedangkan variabel terikatnya yakni lingkungan fisik, peralatan atau mesin, kondisi pekerja, dan organisasi. Pengumpulan data. Data MPL yang dapat lihat dari hasil pengukar postur tubuh dan elemen-elemen tubuh pada pekerja Kilang Padi ADK yang sesuai dengan pengukar biomekanika sebagai berikut. Operator 1 dan berikut ini dapat dilihat dari gambar berikut. Berikut ini adalah hasil perhitungan biomekanika pada operator 1. Dan berikut operator 2 dan dapat dilihat dari gambar berikut ini adalah perhitungan operator 2 dan operator 3 dan dapat lihat di gambar ini adalah perhitungan pengukuran tubuh pada pekerja. Dan berikutnya adalah operator 4 yang dapat lihat dari gambar berikut, dan berikutnya hasil pengukuran biomekanikanya atau MPL. Dan operator 5 dan operator 5. Nah, pengolahan data. Berikut hasil rekapitulasi pengolahan data
perhitungan biomekanika yang dilakukan dengan metode maksimum permissible limit atau MPL dapat lihat pada tabel berikut. Dan di bawah ini hasil perhitungan pengolahan data perhitungan biomekanika dengan metode maksimum dari mulai panjang telapak tangan dan panjang lengan bawah, panjang lengan atas, panjang punggung, dan FA, FM, dan FC. Berdasarkan tabel rekapitulasi perhitungan MPL pada kelima pekerja kilang padi ADK dengan keterangan beban pengangkatan beras yang diangkat seberat 30 kilo dikategorikan aman dan tidak menyebabkan risiko penyakit tulang belakang, sedangkan pada postur kerja kegiatan pengangkatan beras dikatakan aman dan tidak berbahaya, tidak diperlukan tindakan dalam waktu dekat dan segera. Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 1. Menentukan titik sudut untuk MPL dengan menganalisis postur tubuh operator saat bekerja dan keuntungan dalam bekerja. Jika melakukan pekerjaan dengan postur tubuh yang baik, dapat mengingatkan operator dari cedera atau nyeri pada otot dan membuat pekerjaan lebih efektif. 2. Hasil perhitungan MPL pada kelima pekerja kilang padi ADK dengan keterangan beban pengangkatan beras yang diangkat berat 30 kilo dikategorikan aman dan tidak menyebabkan risiko penyakit tulang belakang, sedangkan pada postur kerja kegiatan pengangkatan beras dikatakan aman dan tidak berbahaya, dan tidak diperlukan tindakan dalam waktu dekat dan segera. Saran: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dapat diberikan yaitu: 1. Pada kegiatan pengangkatan beban beras sebaiknya dilakukan dengan posisi tubuh yang benar dan tidak menyebabkan risiko cedera tulang belakang. 2. Diperlukan konsumsi minum yang cukup agar mendapatkan energi yang cukup pada saat pengangkatan tumpukan beras. Sekian dari pemaparan hasil tugas penelitian saya. Dengan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.